Oke, berarti untuk yang Dokter Wira sendiri sebagai seorang spesies penyakit dalam, boleh dibilang kasus jantung ini juga cukup cukup rame ya, cukup sering juga ditangani. Cukup cukup banyak, apalagi kan memang nowadays itu kan faktor risk factor itu lebih dominan sebenarnya ya, di banyak pasien khususnya yang dengan hipertensi tidak terkontrol maupun dengan diabetes tidak terkontrol maupun dengan peningkatan kadar kolesterol darah yang tidak terkontrol seperti itu. Oh, berarti kalau dari apa yang dokter jelaskan, eh, banyak kasus jantung ini tuh merupakan komplikasi dari penyakit-penyakit lainnya, gitu kah kira-kira, dok? Iya, utamanya sih seperti itu ya. Artinya dewasa ini memang kemunculan penyakit jantung itu sendiri lebih dikaitkan dengan adanya eh, faktor resiko hipertensi maupun diabetes dan hiperkolesterol seperti itu. Di Oh, luar penyakit jantung yang lain ya, mungkin kan banyak ya penyakit jantung pada wanita hamil, kemudian ya dasarnya juga kehamilan dan hipertensi yang tidak terkontrol sebelumnya, atau penyakit jantung oleh karena faktor genetik, dan lain sebagainya kayak begitu. oke, 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 oke. Nah, kira-kira sebetulnya dok, kalau penyakit jantung yang dia murni karena masalah jantung itu sendiri ya, bukan merupakan efek komplikasi dari penyakit lainnya, kira-kira boleh di-share nggak ya? Apa sih ciri-ciri orang yang punya gejala penyakit jantung itu sendiri gitu dok? Ya, jadi mungkin kita bisa sama-sama mengidentifikasi ya, adapun tanda-tanda khas yang jelas ketika kita bertemu mungkin dengan sanak saudara atau famili yang mungkin mengeluhkan dia mudah lelah, mudah capek, kemudian lemas, ataupun mungkin sesak ya saat aktivitas maupun istirahat, itu biasanya tanda-tanda yang khas yang bisa kita jumpai seperti itu. Oh, berarti waktu dia diam, istirahat pun terasa capek ya dok ya? Itu yang Iya, paling nampak rasa ya? capek, disertai sesak pun kadang seperti itu. Oke, 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 oke. Berarti itu memang sudah ciri ya nggak lari lagi, pasti jantungnya bermasalah ya. Pasti akan kita bisa identifikasi dengan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan nantinya seperti itu. Ditambah mungkin ada riwayat bengkak berulang seperti itu ya. Nah, mengenai yang statement mengatakan eh, orang itu penyumbatan jantungnya itu ketika masih di bawah 70% dia masih belum sadar, belum kerasa. Itu benar nggak dok? Eh, Belum kerasanya kerasa gimana? Jadi justru serangan jantung terjadi itu ketika penyumbatannya itu sudah sampai 80% ya. Apakah Jadi makanya banyak orang yang sadar ataupun apa ya, ketika dia itu berurusan dengan jantungnya itu sudah cukup parah gitu loh, baru dia bisa ngerasain. Begitu kira-kira kadang. enggak, jadi memang oklusi ataupun sumbat pembuluh darah jantung ya utamanya koroner itu kan eh, kita tidak melihatnya berdasarkan persentase 50, 60, 70 dan seterusnya gitu. Melainkan lebih ke bagaimana fungsi vital dari jantung itu sendiri bekerja ketika sumbatan itu menjadi suatu permasalahan nantinya seperti itu. Jadi sebenarnya kan kalau pembuluh darah jantung itu kompleks ya. Jadi ketika ada satu yang sumbat, dia akan membentuk anyaman baru seperti itu dan bisa di cover dengan yang lain. Nah masalahnya ketika sumbatan itu sudah tidak bisa lagi apa namanya ber Melakukan anyaman lain. iya satu, kemudian dia tidak bisa menahan beban yang cukup berat, maka akan terjadi eh, kebocoran mungkin bisa, ataupun sumbatan yang lebih aktif ataupun akut di saat yang sama gitu. Itu yang kadang-kadang menyebabkan nyeri kayak begitu.